Halo guys, siapa dari antara kita yang percaya bahwa Yesus hadir saat ini, di tempat ini, juga di tempat kalian semua, dimanapun dan kapan pun kalian berada saat ini? Amin. Aku percaya Yesus hadir di tempat kalian saat ini, juga di tempatku saat ini juga. Alright. Oke, kali ini aku Kenny dari The Living Savior, dan kali ini aku mau membahas tentang seed, ya kan, us and plants, dimulai dari biji, alright, karena tanaman dimulai dari biji. Aku mau menceritakan tentang 4 kepentingan dari biji, ya kan, 4 pentingnya biji. Ada 4 hal, alright. Ini yang pertama adalah biji ini membawa genetik, ya kan, genetik turunan dari induknya. Kalau misalnya induknya ini memiliki genetik buah yang manis, anaknya juga akan manis buahnya. Kemudian yang kedua, biji ini sangat penting karena biji ini bisa melindungi, ya kan, embrio. Alright, embrio ini dia diberi makanan oleh biji ini, karena dalam biji ada makanan yang akan dimakan oleh embrio, yang menyuplai embrio ini ada genetik, ya kan, bakal anak seperti itu. Kemudian yang ketiga, oleh karena adanya biji ini dapat dipindahkan, yang mana akan membuat tanaman ini boleh menyebar ke tempat-tempat yang lain. Yang ketiga. Dan keempat adalah biji ini bisa dormansi ketika kondisi ini nggak baik. Jadi embrio ini bisa dormansi, ya kan, ketika kondisinya nggak baik. So, ini 4 hal, dan aku mau bicara tentang hal yang pertama, ya kan, yaitu tentang reproduksi genetik seperti itu. Kita memiliki genetik. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah kita harus menerima genetik dari pemimpin-pemimpin kita, dari Tuhan, ya kan. Kita menerima genetiknya Tuhan. Nah, ini gimana caranya kita dapat mendapatkan genetiknya Tuhan seperti itu kan? Nah, yang jawabannya sebenarnya simple, ya kan. Yang penting, yang pertama adalah kita harus terima. Ini langkah pertama, kita harus terima terus. Kita terima, ya kan. Seperti pada saat kita di dalam kandungan ibu, kita nggak bisa menolak, ya kan, genetik mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita terima semuanya, kita adopsi mereka, ya kan. Kita adopsi pemikiran-pemikiran pemimpin kita adopsi, ya kan, adopsi pemikiran Tuhan. Nah, seperti itu. Ajaran mereka kita adopsi, kita turuti, kita lakukan seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah jangan banyak bicara, oke? Aku mau ambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat yang 1, 2, juga ke-6. Nah, ini di sini dikatakan, mungkin kalian yang bertanya, kenapa kok ini kan bukannya ini untuk Tuhan, kenapa kok aku bicara untuk pemimpin, ya kan? Karena di Pengkhotbah pasal 5 yang ke-6 dikatakan juga, janganlah berkata di hadapan utusan Allah, oke? Utusan Allah ini adalah pemimpin kita, orang tua kita, dimana yang ditempatkan Tuhan untuk memimpin kita, memimpin rohani kita, ya kan, memimpin pertumbuhan jasmani kita, juga rohani kita, juga pemikiran kita, pendewasaan kita. Ini adalah utusan Allah. So, Pengkhotbah pasal 5 ini adalah untuk Tuhan, juga untuk utusan Allah, alright. Jadi di ayat yang pertama dikatakan mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban, ya kan. Mendengar lebih baik daripada melakukan suatu hal untuk Tuhan, karena mendengar ini adalah yang paling penting di hadapan Tuhan. Dan kemudian ayat yang kedua dikatakan jangan terburu-buru berbicara, ya kan. Jangan terburu-buru dengan mulutmu, ya teman-teman. Jangan hatimu lekas mengeluarkan perkataan. Dan kemudian yang ayat kedua yang terakhir dikatakan biarlah perkataanmu sedikit. So, 3 kali dikatakan di ayat yang kedua, 3 kali. Satu ayat 3 kali dikatakan intinya yang sama. Jangan banyak omong, jaga mulut, ya kan. So it's like really important, karena ini saya diulang sampai 3 kali. Karena diulang sampai 3 kali ini sangatlah penting. Kita perlu camkan hal ini.